Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita seluruhnya. Hari ini kami jajaran Polres Metro Jakarta Timur akan merilis kasus yang cukup viral, yaitu masalah perkara korban modus tabrak lari seolah-olah kaki terlindas mobil dan pura-pura pincang yang cukup viral di video. Jadi secara kronologis saya sampaikan, video itu muncul hari Jumat tanggal 28 Januari. Kemudian setelah kita melihat video di sosial media, langsung kita turunkan tim ke lapangan, ke TKP, dan hasil pemeriksaan saksi-saksi di TKP, baik itu security, orang yang jaga di sana, termasuk beberapa tukang gojek, tukang ojek, tukang parkir, menyatakan memang benar ada kejadian modus orang yang berpura-pura terinjak dan melakukan pemerasan terhadap korban mobil Avanza warna hitam hari Rabu tanggal 26 Januari 2022. Selesai itu kita melaksanakan penyelidikan seluruh anggota gabungan Polres Metro Jakarta Timur dan Polsek Pasar Rebo mensisir TKP sampai ke TKP awal, karena TKP awal adalah di TL berangkatnya itu adalah TL Pasar Rebo. Dari situ kita menemukan alur gambaran kemana tersangka itu terakhir pergi. Setelah itu kami menselusuri, ternyata tersangka sempat pergi ke RSKO, Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Cibubur. Dari situ akhirnya kita mencari informasi siapa yang bersangkutan itu. Akhirnya didapat tersangka namanya AF. Dari situ dilakukan pengejaran, ditangkap oleh gabungan tim Polsek Pasar Rebo dipimpin Pak Kapolsek dan Kanit di Polres Metro Jakarta Timur berhasil menangkap tersangka AF di daerah Depok. Setelah hasil interogasi dan pertanyaan, yang bersangkutan memang sengaja untuk melakukan pemerasan ataupun pura-pura terinjak karena adalah butuh uang untuk membeli obat-obatan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat tersebut. Karena yang bersangkutan setelah kita periksa memang lagi melaksanakan terapi metadon, karena beliau yang bersangkutan adalah pernah pengguna aktif heroin atau putau dan melakukan terapi, tapi memang membutuhkan obat, sehingga yang bersangkutan alasannya itu ya, tetapi tidak dibenarkan. Alasannya itu untuk beli obat, versinya dari yang bersangkutan atau tersangka. Untuk pekerjaan sehari-hari, tersangka adalah tukang parkir di daerah Depok, di daerah ada ruko di daerah Depok adalah tukang parkir. Jadi yang bersangkutan kerjanya itu kemudian melakukan pemerasan. Memang yang bersangkutan kakinya ada luka, tetapi lukanya itu adalah luka lama. Jadi 2012 yang bersangkutan pernah tertabrak truk. Jadi kakinya sempat ada bekas cacat, memang diseset kulitnya sehingga ada bentuk cacat di kaki, sehingga akan pincang jalannya. Tetapi itulah digunakan modus oleh tersangka jika memang bertemu dengan calon korban, nunjukin kakinya yang bekas luka itu. Nah, jadi ini dan masih kita dalami apakah yang bersangkutan ini masih pernah melakukan di tempat lain atau di TKP lain, ini masih kita dalami. Memang sementara ini pengakuan yang bersangkutan baru sekali, tetapi tidak menutup kemungkinan ada TKP lain, karena memang yang bersangkutan sudah ada modus dan niat seperti itu, sampai kakinya yang luka pun digunakan alasan. Itu untuk sementara hasil pemeriksaan. Untuk pasal yang kita kenakan adalah pasal 368 ayat 1 KUHP dan pasal 318 KUHP dengan ancaman 9 tahun dan juga 4 tahun. Jadi ada fitnah dan melakukan pemerasan. Jadi kita kenakan 2 pasal untuk yang bersangkutan. Nanti kita dalami kembali. Kalau memang ada tempat-tempat lain, TKP lain, nanti kan kita coba, mungkin yang bersangkutan pernah melakukan tempat lain, akan kita cari di tempat lain. Saya rasa itu untuk sementara press release hari ini. Mungkin ada yang bertanyakan? Selamat siang, saya
Sampai sekarang korban belum melapor. Sampai sekarang korban belum melapor. Kami harapkan jika memang melihat ini silakan untuk melapor, tapi kami berdasarkan video yang ada, kami proaktif langsung bergerak tanpa ada laporan. Kami langsung bergerak. Sekali lagi dari Polres Metro Jakarta Timur tidak menunggu laporan dari korban. Adanya video yang ada tindakan pidana, langsung kita bergerak, langsung proaktif mencari tersangka. Karena kalau kita menunggu korban mungkin belum seburu kabur nanti tersangkanya. Nah, saya harapkan bagi yang melihat ini, yang pengemudi Avanza warna hitam, silakan datang ke Polres Metro Jakarta Timur untuk mengklarifikasi dan memberikan laporan sehingga lebih clear. Tetapi tetap apapun itu yang bersangkutan sudah ada alat bukti lain, sudah ada saksi yang melihat yang ngetok-ngetok kaca dan melakukan pembicaraan pemerasan. Saya rasa ini masih kita tetap bisa proses. Terima kasih. Jadi tersangka benar-benar sendiri. Jadi dia sengaja menebeng motor orang. Yang pertama dia nebeng motor Mio. Jadi sengaja di stop Mio, tolong saya ditabrak oleh si A. Ini masih juga kita mau minta keterangan si Mio, kita sudah dapat nomor kendaraannya, nanti akan kita periksa. Kalau yang pulang itu dia naik Gojek dan sudah kita periksa tukang Gojeknya dan dibayar 10.000. Jadi beliau pulang dari TKP, yang bersangkutan langsung kembali ke titik awal, itu bayar 10.000 untuk kembali ke titik awal TL lampu merah Pasar Rebo. Berarti Bang Gojek nggak ada hubungan sama mereka ya, Bang? Nggak ada. Jadi hasil pemeriksaan sementara kita dan interogasi, kemungkinan memang mereka tersangka ini bergerak sendiri. Jadi yang mereka ngejar pun pakai orang, dia nyetopin untuk bantu ngejar. Pulangnya pun juga sama, dia bayar Gojek untuk kembali ke TL Pasar Rebo. Berarti pelaku sempat pernah dirawat di RSKO belum? Hasil pemeriksaan sementara yang bersangkutan pemeriksaan ini ya, dia terapi mandiri. Jadi yang bersangkutan adalah pemakai puto aktif dan alasan yang bersangkutan adalah terapi mandiri sehingga diberikan obat untuk terapi. Tetapi masih kita dalami karena kita belum periksa dari pihak RSKO. Sekali lagi karena baru ditangkap tadi malam jam 1 ya. Jam 1 pagi dini hari tadi. Jadi nanti kita akan pemeriksaan lagi kepada RSKO, kepada tim di sana, apakah memang benar yang bersangkutan ini adalah pasien aktif yang memang diterapi oleh yang bersangkutan. Tes urin udah negatif. Tapi kita nanti cek lagi. Tapi kalau tes urin kita cek negatif. Tapi hasil memang dia membeli obat, kita sudah ada keterangan interogasi memang dia sering terapi di RSKO. Pak, alasan uang yang dibutuhkannya berapa Pak untuk terapi ini Pak? Sementara kita belum sampai sana, yang pasti dia pakai adalah uang untuk membeli obat, ya. Tetapi yang pasti apapun halnya itu tidak boleh, karena yang bersangkutan sudah ada pekerjaan, yang bersangkutan adalah pekerja tukang parkir, dan saya rasa cukup kalau memang tidak untuk kebutuhan lain. Bisa jadi memang untuk kepentingan lain. Ini masih kita dalami rekan-rekan. Mohon waktu karena memang ini baru kita periksa awal. Ini menjawab rekan-rekan supaya tidak banyak pertanyaan, karena banyak yang satu persatu ke saya ini supaya saya mencegah banyak ini sekaligus. Tapi insya Allah kalau sudah clear nanti lebih lengkap lagi hasil pemeriksaan termasuk dari RSKU, nanti kita akan publish lagi hasilnya seperti apa. Pak, ada terlibat cekcok Pak saat si tersangka sama pengemudi mobil itu? Ya, jadi memang terjadi cekcok, mereka berdebat soal kakinya. Jadi yang bersangkutan nyebut, ini kaki saya luka. Tapi yang bersangkutan, korban yang di Avanza tidak menanggapinya dan langsung jalan. Jadi tidak ada. Tapi memang kalau kakinya dia memang luka, tapi bukan luka karena itu. Luka lama, yang karena memang pernah tertabrak truk. Itu yang dijadikan modus untuk mencari uang. Sementara ini. Apakah memang si pelaku ini memanfaatkan fenomena masyarakat yang main hakim sendiri di jalan seperti kasus yang... Ya, nanti kita dalami lagi ya. Yang pasti ini dia jelas mengakui dia melakukan ini adalah motifnya adalah uang. Sementara itu dulu, dan uangnya digunakan untuk beli obat. Ini juga masih sementara, nanti kita dalami di RSKO. Kalau ternyata dari RSKO nanti pernyataan yang bersangkutan tidak membeli obat, berarti ya lain lagi itu ceritanya, ya. Apakah kegiatan ini baru dilakukan pertama kali di wilayah Jakarta atau sebelumnya ada di wilayah? Yang pasti kalau yang bersangkutan sampai sekarang memang melakukan baru sekali versi dia. Tetapi kalau bulan-bulan ini di Januari awal ini sementara tidak ada laporan soal ini. Tetapi mungkin ada laporan di tempat lain atau tahun lalu kita tidak tahu. Tapi
Bulan ini kami cek kemarin, apakah memang ada korban seperti ini sehingga bisa kita combine. Tapi kita cek di bulan ini, di Januari tidak ada. Ya. Himbauan buat masyarakat, jika mengalami hal yang seperti ini, saya harapkan jangan panik, tolong langsung berhenti di tempat yang memang ada satuan polisi terdekat, polsek, pospol, atau anggota polisi di jalan, atau kantor instansi pemerintahan. Karena kalau kantor instansi pemerintahan minimal di situ ada penjaganya, sehingga nanti bisa kita selesaikan apakah benar itu kejadian laka lantas atau apalah, atau memang itu hanya bohong-bohong modus seperti ini. Dan segera, pokoknya jangan sampai kita panik langsung seperti apa. Itu himbauan kami. Dan juga jangan terprovokasi. Jadi jika memang ada yang menyatakan bilang itu maling, ada itu, jangan terprovokasi, jangan ikut-ikutan. Langsung berikan kepada yang aparat berwajib, baik itu kepolisian, sehingga kita bisa mengecek, clearkan ini benar pidana atau bukan. Jadi jangan cepat terpengaruh provokasi. Saya rasa itu ya. Terima kasih. Di Depok, di Pancoran, Depok, Pancoran Mas, Depok. Oke? Oh ya. Ini tas yang digunakan oleh tersangka pada saat kejadian, yang di backpack ini kejadian, ini baju dan lainnya ya. Hah? Oh, kaos hitam ya. Oke. Oke ya. Terima kasih ya semua. Pak, mau update status terkait pengeroyokan